Bayangkan seorang janda cantik dan kaya dari Chicago meninggalkan segala kemewahan hidupnya demi terbang ribuan kilometer ke Surabaya, Indonesia, hanya untuk bertemu kembali dengan pria yang pernah jadi asisten pribadinya, kini menjadi penjual nasi padang sederhana yang tak pernah ia lupakan. Tapi ada satu masalah besar. Pria itu tak mengingatnya sama sekali karena kecelakaan yang menghapus ingatannya. Kisah mereka bukan hanya soal cinta yang hilang dan ditemukan kembali, tapi juga perjuangan melewati rintangan budaya, luka lama, dan mencari arti sebenarnya dari cinta sejati. Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini, dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di balik jendela kaca besar penthouse mewah di pusat kota Chicago, Lily Gabriela berdiri menatap keluar, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan bagai bintang di langit malam. Angin musim gugur yang dingin menyusup melalui celah kecil di jendela, membawa serta aroma kopi dari kedai di bawah. Ia memeluk tubuhnya sendiri, meskipun jaket kasmir berwarna krem sudah membalut tubuhnya dengan elegan. Ia memiliki segalanya, harta, status sosial, koneksi internasional, dan penampilan yang selalu memukau setiap ruangan yang ia masuki. Namun, sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, hidup Lily terasa kosong. Ia menghadiri pesta, gala dinner, dan acara amal, tetapi semuanya hanya membuatnya semakin sadar bahwa ia tidak lagi punya seseorang yang benar-benar memahami hatinya. Yang tersisa hanyalah rutinitas dan wajah-wajah palsu yang terus tersenyum, sambil menyembunyikan motif masing-masing. Dunia elit Chicago tak pernah kekurangan kemewahan, tapi juga tak pernah kehabisan kesepian. Sore itu, Lily membuka laptopnya dan menonton ulang rekaman pendek dari kamera rumahnya, direkam 3 tahun lalu. Dalam video itu, seorang pria muda tampan sedang tertawa sambil mencoba mengajarkan Lily memasak rendang. Ryan, nama pria itu, mantan asisten pribadinya yang ia pekerjakan setahun setelah suaminya meninggal. Miss Lily, dagingnya jangan dibolak-balik, terus nanti hancur. Suara Ryan terdengar sambil tertawa ringan. Kalau gosong gimana? Lily membalas dengan aksen khas Amerikanya. Wajahnya serius tapi jenaka. Kalau gosong, nanti saya pura-pura bilang enak. Biar Miss Lily nggak sedih, jawab Ryan. Tawa mereka berpadu di udara. Lily mengusap layar laptop itu perlahan, merindukan tawa itu, merindukan pria itu. Ryan adalah sosok berbeda di antara dunia glamor yang dipenuhi orang bermuka dua. Ia sederhana, jujur, dan penuh perhatian. Tapi yang paling membekas di hati Lily adalah masakan Ryan. Setiap kali ia memasak, rumah mereka seakan dipenuhi cinta yang tulus. Rendang, nasi goreng, sate padang, semuanya menghangatkan hati Lily lebih dari selimut berbulu angsa mahal miliknya. Ryan sempat berkata ia harus kembali ke Indonesia karena ibunya sakit keras. Namun setelah itu, Lily kehilangan kontak dengannya. Telepon tidak dijawab, email tidak dibalas. Ia sempat mencoba mencari melalui agensi tenaga kerja, tapi hasilnya nihil. Hingga suatu hari, seorang teman lama yang tinggal di Indonesia, seorang koki yang pernah bekerja untuk Lily, mengirimkan pesan lewat email. Miss Lily, saya tidak yakin ini benar, tapi saya melihat seseorang yang sangat mirip dengan Ryan di Surabaya, Indonesia. Dia sekarang jualan nasi padang di warung kecil, tapi saya dengar dia pernah kecelakaan dan katanya hilang ingatan. Lily membaca email itu berulang-ulang. Hilang ingatan? Rasanya seperti menonton drama televisi. Tapi hatinya berdebar, terlalu keras untuk diabaikan. Jika benar itu Ryan, dan ia kehilangan ingatan, maka dia pasti sendirian, tanpa kenangan, tanpa arah, dan tanpa tahu bahwa ada seseorang yang mencarinya ribuan mil jauhnya. Hari itu juga, Lily memesan tiket pesawat. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahnya. Rambut pirangnya ia kepang sederhana. Ia menurunkan perhiasan mahal dari telinganya dan menyimpan kalung berlian ke dalam kotak. Ia tidak akan membawa semua kemewahan itu ke Indonesia. Perjalanannya bukan tentang status, melainkan tentang rasa. Lily Gabriela, are you really doing this?
gumamnya sendiri di depan cermin. Ia menatap bayangan dirinya yang kini terlihat lebih sederhana. Mata biru laut itu menyimpan tekad yang tidak dimiliki siapapun di lingkaran sosialnya. "Yeah, I'm doing this," katanya mantap. Sebelum berangkat, Lily mengunjungi makam suaminya, James. Di antara hamparan rumput hijau dan deretan batu nisan, ia berdiri tenang sambil membawa setangkai bunga lili putih. "James, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku harus pergi. Ada sesuatu, seseorang, yang harus kutemukan. Aku tidak pernah mencari pengganti dirimu. Tapi Ryan, dia membuatku hidup lagi setelah kepergianmu." Ia menaruh bunga itu di atas nisan, menahan tangis yang nyaris pecah. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan harapan. Tapi lebih dari itu, ia tahu dirinya perlu menjawab satu pertanyaan. Apakah rasa ini benar-benar cinta, atau hanya pengobat kesepian? Keesokan harinya, Lily menaiki pesawat menuju Surabaya. Ia mengenakan celana panjang linen dan kemeja putih sederhana. Tak ada tas Louis Vuitton, tak ada sepatu Louboutin. Hanya koper hitam dengan kebutuhan secukupnya, dan satu foto Ryan saat masih bekerja dengannya sebagai kompas hati. Sepanjang penerbangan, pikirannya penuh dengan bayangan kemungkinan. Bagaimana jika Ryan benar-benar tidak ingat dirinya? Bagaimana jika ia sudah punya kehidupan baru? Atau bahkan sudah menikah? Tapi Lily tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa hidup dengan pertanyaan yang tak pernah dijawab. Dalam keheningan kabin, pesawat, ia memejamkan mata. Bukan untuk tidur, tapi untuk memutar kembali semua kenangan bersama Ryan, tawa, masakan, percakapan hangat, dan senyum yang selalu membuatnya merasa pulang. Perjalanannya baru dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun hatinya merasa hidup kembali. Deru mesin pesawat perlahan mereda saat roda mendarat mulus di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Lily membuka matanya, masih sedikit pusing karena perbedaan waktu dan lamanya penerbangan. Ia menoleh ke jendela, melihat pemandangan asing, langit cerah, terminal bandara sederhana, dan kerumunan orang dengan pakaian yang jauh berbeda dari gaya kota Chicago. Ia menarik napas dalam-dalam. "Selamat datang di Indonesia," bisiknya pada diri sendiri. Di ruang kedatangan, Lily disambut oleh suara-suara dalam bahasa yang belum ia kuasai. Ia membawa koper hitamnya menyusuri lorong. Tak ada supir, tak ada asisten, hanya dirinya sendiri. Ini pertama kalinya ia bepergian tanpa pengawalan atau pelayanan VIP panas, langsung menyerangnya saat keluar dari bandara. Udara Surabaya terasa lembab dan padat, berbeda jauh dari udara sejuk Chicago. Lily menyipitkan mata dan melepas blazernya, hanya menyisakan kaos putih dan celana panjang linen. Peluh mulai membasahi keningnya, namun ia tetap melangkah dengan tekad yang bulat. Ia memanggil taksi bandara dan mencoba menyebutkan nama lokasi yang dikirimkan temannya lewat pesan. Warung Raso Minang, dekat Pasar Sawahan. Sopir taksi, pria berusia sekitar 50-an, dengan wajah ramah, mengangguk dan berkata, "Oh, tahu, Raso Minang, warung Padang itu ya, sering lewat situ." Lily tersenyum. "Yes, please go there." Sepanjang perjalanan, ia memandangi jalanan Surabaya. Suara klakson bersahutan, motor-motor menyalip dari kanan dan kiri, dan pedagang kaki lima berjejer di pinggir jalan. Bagi Lily yang terbiasa dengan jalanan tertib dan tenang di Amerika, suasana ini semrawut, namun hidup. Ia melihat anak-anak sekolah berseragam jalan beriringan sambil tertawa. Para ibu menggendong bayi sambil berbelanja di trotoar. Kehidupan di sini terasa nyata dan real, tak ada topeng. Ia mulai merasakan sesuatu yang asing, tapi menyentuh hati, kehangatan dari kehidupan yang sederhana. Taksi berhenti di depan gang sempit dengan papan nama kayu bertuliskan Raso Minang, Masakan, Padang asli. Bangunannya kecil, catnya sedikit mengelupas, tapi ada aroma harum menggoda dari dapurnya. Lily menatap warung itu dengan campuran rasa gugup dan harapan. "Sudah sampai, Bu," kata sopir taksi sambil tersenyum. "Thank you," ucap Lily sambil memberikan uang lebih sebagai tip. Ia berdiri di depan warung. Langkah kakinya berat. Bagaimana jika orang itu bukan Ryan? Bagaimana jika ia tak mengenalinya sama sekali?
Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara khas terdengar dari dalam dapur. "Rendangnya jangan terlalu kering, nanti keras." Suara itu, meski sedikit lebih berat, masih sangat familiar di telinga Lily. Ia perlahan melangkah ke dalam. Warung itu sederhana, hanya berisi 5 meja plastik dengan bangku kayu. Di balik etalase kaca, terlihat rendang, ayam pop, sambal ijo, dan gulai, nangka yang menggoda. Di bagian dapur terbuka, seorang pria dengan kaos hitam dan celemek sederhana sedang mengaduk gulai dalam wajan besar. Lily menahan napas. Itulah dia, Ryan. Tapi wajahnya tampak lebih tirus. Kulitnya sedikit lebih gelap karena terik matahari, dan matanya tampak lebih tenang, tapi kosong. Ia tidak mengenalinya. Pria itu keluar dari dapur, membawa 1 piring gulai untuk pelanggan. Saat ia menoleh dan melihat Lily, sejenak langkahnya terhenti. Mereka saling menatap, tapi tak ada pengakuan di matanya. "Silakan duduk, Bu," katanya sopan, dalam bahasa Indonesia yang tak dimengerti Lily. Lily hanya tersenyum kaku dan duduk di pojok ruangan. Beberapa pelanggan menatapnya dengan penasaran. Wajah bule tentu bukan hal biasa di warung kecil seperti itu. Ryan menghampirinya sambil membawa menu kertas lusuh. "Kamu Ryan kan?" tanya Lily perlahan. Ryan mengernyit bingung. "Maaf, Bu." Lily tersenyum canggung dan menunjuk dirinya. "Saya Lily." Ryan tampak kebingungan, tapi tetap sopan. "Saya Rahman, Bu. Tapi kalau mau pesan, bisa bilang saja. Nasi rendang, ayam, atau gulai." Lily menelan ludah. "Rahman?" Nama itu tak dikenalnya. Tapi wajah itu, senyum itu, nada suara itu, semuanya adalah Ryan. Ia yakin. "Rendang 1," katanya pelan. Ryan mengangguk, lalu kembali ke dapur. Lily duduk dengan tangan gemetar di bawah meja. Ia tidak salah orang, itu pasti Ryan. Tapi kenapa ia tak mengenalinya? Apa benar dia kehilangan ingatan? Jika ya, bagaimana ia bisa membuatnya mengingat? Beberapa menit kemudian, sepiring nasi padang lengkap dengan rendang dan sambal merah disajikan. Lily menatapnya. Aroma itu membangkitkan memori kuat akan malam-malam mereka di dapur rumah Chicago. Saat ia menyuap 1 sendok, air mata jatuh begitu saja dari sudut matanya. Ryan, atau kini Rahman, menatapnya khawatir dari kejauhan. Lily buru-buru mengusap air matanya dan tersenyum. Ia tak bisa menangis di hadapan orang yang bahkan tak mengenalnya lagi. Ia makan perlahan, menikmati setiap suapan seolah ingin merangkul kenangan yang mulai kabur. Setelah selesai, ia membayar, lalu berdiri. "Terima kasih, Rahman," katanya sambil menatap mata pria itu dalam-dalam. Ryan mengangguk, lalu berkata pelan, "Sama-sama, Bu." Di luar warung, Lily berdiri mematung. Hatinya terasa hancur. Ia menemukan orang yang dicarinya, tapi orang itu kini adalah orang asing. Namun ia tak datang dari seberang dunia hanya untuk menyerah dalam 1 hari. Ia menoleh ke arah warung. Ryan, Rahman, sedang melayani pelanggan lain dengan senyum sabar. Ia tak mengenal masa lalunya, tapi Lily mengenalnya. Ia ingat semua, dan itu cukup untuk bertahan. Ia menghela napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku akan membuatmu ingat. Sekalipun kamu tak tahu siapa aku tahu siapa kamu di hatiku." Pagi itu, mentari Surabaya baru saja mulai menyinari langit yang masih biru muda. Udara terasa hangat, tapi tidak terlalu menyengat, mengundang rasa nyaman untuk memulai hari baru. Lily keluar dari penginapan sederhana yang ia sewa dekat warung Raso Minang. Ia sudah memutuskan akan kembali ke warung tempat Ryan bekerja, atau yang dulu dikenal sebagai asisten pribadinya, untuk terus mencari tahu dan membangun kembali hubungan yang kini terasa sangat rapuh. Langkahnya ringan meskipun hatinya penuh kecemasan. Ia membawa sebuah tas kecil berisi beberapa oleh-oleh dari Chicago, termasuk sebuah album foto kecil dan buku resep masakan yang dulu sering mereka buat bersama. Sesampainya di depan warung, Lily melihat Ryan sudah berada di sana, sibuk menyiapkan bahan-bahan di dapur terbuka. Pemandangan itu membuat hatinya bergetar. Ia mendekat perlahan. "Selamat pagi, Rahman," sapa Lily dengan senyum hangat. Ryan menoleh, matanya yang gelap menatapnya dengan sedikit bingung.
Pagi, Bu. Mau pesan apa hari ini? Lili tersenyum. Boleh aku bantu hari ini? Aku ingin belajar masak nasi padang. Rian mengerutkan kening. Jelas ini bukan permintaan yang biasa ia terima dari pelanggan. Namun, ada sesuatu di dalam tatapan Lili yang membuatnya penasaran. Kalau begitu, duduklah dulu, Bu. Nanti aku ajari, katanya sambil melambai ke arah meja di samping dapur. Lili duduk, sementara Rian mengambil celemek dan mengajak Lili masuk ke area dapur kecil yang sederhana tapi rapi. Aroma rempah dan santan sudah menyambutnya dengan hangat. Bagi Lili, aroma ini bukan sekadar bau makanan, tapi pengingat akan masa lalu yang dulu begitu akrab. Mereka mulai memasak bersama. Rian mengajarkan cara memilih bahan terbaik, mencampur rempah, dan teknik memasak rendang yang empuk dan kaya rasa. Saat itu, Lili merasa seolah-olah waktu kembali ke hari-hari saat ia masih di Chicago, saat mereka berdua memasak bersama dalam dapur megah miliknya. Tapi setiap kali Lili mencoba mengajak Rian berbicara tentang masa lalu, ia mendapat jawaban samar atau tatapan kosong. "Apa kamu ingat aku?" tanya Lili suatu saat, suara bergetar. Rian menggeleng. "Maaf, Bu, aku tidak ingat siapa kamu. Aku hanya tahu ini warung dan masakan yang harus aku buat." Lili menelan ludah, tapi ia tidak putus asa. "Tidak apa-apa. Aku akan tetap di sini dan membantumu. Mungkin dengan memasak bersama, ingatanmu akan kembali." Hari-hari berlalu. Lili tetap setia datang ke warung, belajar masak dan membantu Rian melayani pelanggan. Mereka menjadi sebuah tim kecil yang mulai terbentuk. Rian mulai terbuka meskipun ingatannya belum kembali, dan Lili merasakan kedekatan yang tumbuh perlahan. Suatu sore, ketika mereka sedang membersihkan dapur, seorang wanita paruh baya yang merupakan tetangga warung menghampiri. Ia membawa beberapa buah segar dan mengatakan, "Bu Lili, kamu sudah lama di sini ya? Banyak yang ngomongin kamu, kok betah sekali di Surabaya?" Lili tersenyum. "Iya, Bu, aku sedang mencari seseorang, orang yang sangat berarti buat aku." Wanita itu menatap Lili penuh perhatian. "Kalau butuh bantuan, bilang saja ya. Kita ini seperti keluarga." Lili merasa hangat. Ia sadar, bukan hanya Rian yang harus ia hadapi, tapi juga budaya dan kehidupan baru yang kini menyelimutinya. Malam itu, setelah warung tutup, Lili duduk di teras kecil penginapannya sambil membuka album foto yang selalu dibawanya. Foto-foto masa lalu dengan Rian saat mereka masih di Chicago, saat ia tersenyum dan memasak, berpegangan tangan di dapur, membuat Lili terharu. Ia mengirim pesan singkat ke temannya di Chicago, menceritakan bagaimana hari-harinya berlalu penuh harapan dan kesedihan. Tiba-tiba teleponnya bergetar, sebuah nomor lokal. Dengan hati-hati ia mengangkat. "Lili?" Suara lembut terdengar dari seberang. "Itu kamu, Rian?" tanyanya penuh harap. "Ya, aku coba ingat, tapi sulit sekali. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu," jawab suara itu. Lili tersenyum. "Aku di sini, Rian. Aku akan membantumu mengingat semuanya." Perjalanan mereka belum selesai, namun babak baru dimulai. Cinta dan kesetiaan diuji di negeri yang asing, dalam pertemuan yang tak terduga di warung sederhana yang penuh kenangan. Hari itu, langit Surabaya tampak kelabu dengan awan tebal yang mengumpul di Cakrawala. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jalanan yang mulai ramai oleh para pedagang dan warga yang bergegas mencari perlindungan. Suasana di warung Raso Minang terasa sedikit berbeda. Udara dingin menyusup ke dalam ruang kecil itu, menambah kesunyian yang tak biasa. Lili berdiri di depan dapur terbuka, matanya penuh perhatian mengamati gerak-gerik Rian. Namun, tatapan pria itu kali ini lebih serius. Bahkan sesekali ia mengerutkan dahi seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Setelah beberapa menit hening, Rian tiba-tiba menarik nafas panjang dan duduk di bangku kayu dekat meja makan. Ia menghela suara pelan. "Lili, aku ingin bicara sesuatu." Lili menatapnya dengan penuh harap. "Apa itu, Rian?" Rian mengusap kepalanya dengan tangan gemetar. Aku sebenarnya punya luka di kepala. Setelah kecelakaan itu aku dibawa pulang ke Surabaya. Tapi aku tidak ingat apa-apa selain rasa sakit. Dokter bilang aku mengalami trauma otak.
Ingatanku hilang, tapi lukanya tetap ada. Lily mendengarkan dengan penuh simpati. Luka fisik memang mudah terlihat, tapi luka di hati jauh lebih sulit disembuhkan. Aku juga merasa kosong, Lily. Kadang aku merasa ada sesuatu yang hilang, tapi aku tak tahu apa itu. Lily memegang tangan Ryan erat-erat. Aku di sini, Ryan. Aku tidak akan pergi. Kita akan lewati semua ini bersama-sama. Malam itu, setelah warung tutup, Ryan duduk termenung di teras kecil rumah kontrakannya. Lampu jalan menyinari wajahnya yang lelah dan penuh pertanyaan. Ia memandang ke langit yang mulai cerah, berharap ada jawaban atas kekosongan dalam hatinya. Lily duduk di sampingnya, membawa secangkir teh hangat. "Kamu ingat sesuatu?" tanyanya lembut. Ryan menggeleng pelan. "Belum, tapi aku merasa kamu penting. Aku ingin mengenalmu lebih dalam." Lily tersenyum kecil. "Aku juga merasakan hal yang sama. Ingatanmu mungkin belum kembali, tapi hatimu sudah mulai terbuka." Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Lily berusaha membangkitkan memori Ryan lewat foto, cerita, dan memasak bersama. Ia juga mencoba memahami kehidupan sederhana Ryan di Surabaya, yang sangat berbeda dari kehidupan mewah yang dulu mereka jalani bersama di Chicago. Suatu sore, saat mereka memasak rendang bersama, Ryan tiba-tiba berhenti dan menatap Lily tajam. Ada sesuatu tentang aroma ini, seperti yang pernah aku cicipi, tapi aku tak tahu kapan. Lily tersenyum haru. Itulah cinta, Ryan. Aromanya selalu tertinggal di hati, walaupun ingatan terlupakan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kadang, Ryan merasa frustrasi dengan dirinya sendiri. Ia marah dan sedih karena kehilangan ingatan dan kehidupan lamanya. Ia takut tidak bisa menjadi orang yang dulu dikenal Lily. Suatu malam, Ryan mengajak Lily ke sebuah bukit kecil di pinggiran Surabaya. Dari sana, mereka bisa melihat gemerlap kota dan langit penuh bintang. Ryan mengungkapkan kegelisahannya. "Aku takut, Lily. Aku takut jika aku tidak bisa kembali seperti dulu. Kamu akan meninggalkanku." Lily menggenggam tangan Ryan erat, menatap mata pria itu penuh kasih. "Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu dulu, tapi karena siapa kamu sekarang." Luka di kepala dan hati bukan akhir, tapi awal dari perjalanan kita. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kehangatan yang mulai mengikis dinding-dinding kesepian. Keesokan harinya, Lily menerima kabar dari temannya di Chicago. Suaminya yang meninggal ternyata meninggalkan surat terakhir untuknya. Surat itu berisi pesan agar Lily berani mencari kebahagiaan baru dan tidak takut untuk mencintai lagi. Membaca surat itu, air mata Lily mengalir. Ia tahu kini saatnya untuk melangkah lebih jauh bersama Ryan, meski penuh ketidakpastian. Hari demi hari berlalu. Luka di kepala Ryan mungkin belum sembuh, tapi luka di hati mereka mulai tertambal oleh kepercayaan dan cinta yang tumbuh perlahan. Lily dan Ryan menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang ingatan, tapi juga tentang keberanian untuk memulai kembali. Seiring waktu berjalan, Lily semakin memahami kehidupan sederhana Ryan di Surabaya. Namun hatinya masih terus bergelora dengan tanya yang belum terjawab. Meskipun mereka mulai membangun hubungan baru yang hangat, bayang-bayang masa lalu Ryan yang hilang dan alasan dibalik keputusannya kembali ke Surabaya selalu mengusik pikiran Lily. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga keemasan, Lily duduk di warung bersama Ryan yang tengah membersihkan meja dan piring. Wajahnya terlihat letih, namun matanya menyiratkan ada sesuatu yang ingin ia bagi. "Ryan, aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu kamu, tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kecelakaan itu," ucap Lily dengan suara pelan, penuh perhatian. Ryan menghela napas panjang dan duduk di bangku kayu, menatap ke kejauhan. "Sebenarnya, ada sesuatu yang belum aku ceritakan." Lily menatapnya, memberi ruang untuk bercerita. "Setelah kecelakaan, aku tidak langsung pulang ke Surabaya. Aku sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta selama beberapa bulan. Ingatanku memang hilang, tapi aku mendapat bantuan dari seorang dokter yang sangat peduli," kata Ryan dengan suara lirih. Lily mengangguk, mendengarkan dengan seksama. "Tapi aku punya rahasia lain.
Sebelum kecelakaan itu, aku memang pernah bekerja sebagai asisten pribadi di Chicago. Tapi aku juga memiliki kehidupan lain yang jarang aku ceritakan. Lanjut Ryan. Lily terkejut. Kehidupan lain? Maksudmu? Ryan menarik napas dalam-dalam. Aku sebenarnya bukan hanya asisten pribadi. Aku pernah terlibat dalam sebuah organisasi sosial di Surabaya yang fokus membantu anak-anak jalanan dan keluarga kurang mampu. Aku selalu menyembunyikan hal itu dari orang-orang di Chicago karena takut itu akan mengganggu pekerjaanku di sana. Lily mendengarkan dengan penuh kekaguman. Kenapa kamu tidak pernah bercerita? Ryan tersenyum pahit. Karena aku merasa dunia itu terlalu jauh dari kehidupanku yang mewah di Chicago. Aku juga takut kehilangan kamu. Lily menatap Ryan dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak peduli latar belakangmu. Aku mencintaimu apa adanya. Malam itu, suasana semakin hangat saat mereka duduk bersama di teras kecil penginapan. Ryan mulai membuka lebih banyak tentang perjuangannya, tentang dilema antara dua dunia yang ia jalani. Dunia gemerlap Chicago dan dunia sederhana Surabaya. Aku dulu merasa terjebak, Lily, katanya. Aku ingin membantu orang, tapi pekerjaan di Chicago mengharuskan aku fokus pada hal lain. Aku merasa kehilangan jati diri. Lily menggenggam tangan Ryan. Sekarang kamu punya kesempatan kedua. Aku percaya kamu bisa jadi diri sendiri yang sesungguhnya. Ryan mengangguk pelan. Aku juga ingin memulai hidup baru di sini, bersamamu. Hari berikutnya, saat warung sedang sepi, seorang pria parubaya datang menghampiri mereka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Harun, teman lama Ryan di Surabaya. Aku dengar kamu sudah kembali, Ryan, kata Pak Harun sambil tersenyum ramah. Kami semua senang kamu pulang. Ryan tersenyum hangat. Terima kasih, Pak Harun. Aku juga rindu kampung halaman. Pak Harun lalu bercerita tentang perkembangan komunitas sosial yang dulu mereka jalankan bersama. Kami masih berjuang membantu anak-anak jalanan. Tapi sejak kamu pergi, banyak yang berubah. Lily merasa kagum mendengar dedikasi Ryan di komunitas tersebut. Ia mulai memahami lebih dalam sisi lain dari pria yang ia cintai. Suatu hari, saat membersihkan dapur, Lily menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik rak bumbu. Ia membukanya dan menemukan beberapa surat dan foto lama yang memperlihatkan Ryan bersama anak-anak dan para relawan. Ia menunjukkan barang itu kepada Ryan, yang tampak terkejut sekaligus terharu. Itu kenangan yang selama ini aku simpan, katanya lirih. Lily tersenyum. Aku ingin kamu tahu aku menghargai semua yang kamu lakukan. Ini membuat aku semakin mencintaimu. Ryan menatap Lily dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih sudah mau menerima aku sepenuhnya. Namun, rahasia yang selama ini tersimpan mulai membawa konsekuensi. Beberapa tetangga dan orang-orang sekitar mulai bertanya-tanya tentang masa lalu Ryan yang rumit, terutama karena hubungannya dengan Lily yang berasal dari Amerika. Tantangan budaya dan prasangka mulai muncul sebagai hambatan baru dalam perjalanan cinta mereka. Lily dan Ryan harus menghadapi pandangan dan penilaian dari lingkungan sekitar yang tak selalu ramah. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan, tegas Lily suatu hari saat mereka duduk bersama di warung. Yang penting kita jujur satu sama lain. Ryan mengangguk setuju. Aku juga siap berjuang demi kita. Malam itu, saat mereka memandangi bintang-bintang, Ryan memegang tangan Lily erat dan berbisik. Aku bersyukur kamu datang ke hidupku. Kamu memberiku harapan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Lily tersenyum dan membalas, aku juga. Bersamamu, aku merasa pulang. Pagi itu, sinar mentari menerobos tirai kayu warung Raso Minang dengan lembut, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menari-nari di lantai. Namun, meski suasana pagi biasanya membawa semangat baru, hari ini terasa berbeda bagi Lily. Dan Ryan Lily sedang menyusun piring dan gelas di meja, wajahnya menampakkan kerisauan yang mendalam. Sejak beberapa hari terakhir, Ryan tampak semakin tertutup. Ada jarak yang mulai tumbuh. Bukan karena mereka berdebat, tapi karena Ryan terlihat berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Ryan duduk termenung di sudut warung, memandangi sebatang rokok yang belum dinyalakan di tangannya. Matanya kosong,
seperti menatap sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Lily menghampirinya, duduk di sebelah, dan menggenggam tangan pria itu dengan lembut. "Ryan, apa yang sedang kamu rasakan?" Ryan menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya menatap Lily. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam diriku, Lily. Aku ingin mengingat semuanya, terutama tentang kamu. Tapi kenapa itu terasa begitu sulit?" Lily menatap matanya penuh pengertian. "Aku tahu, sayang, ingatanmu belum kembali sepenuhnya, tapi aku yakin hati kita tetap terhubung, meski kamu belum mengingat segalanya." Hari-hari berikutnya, Lily semakin gigih membantu Ryan mengingat masa lalu mereka bersama. Ia membawa foto-foto lama, membacakan surat-surat yang pernah mereka tulis, bahkan memasak masakan khas Chicago yang dulu mereka nikmati bersama. Suatu sore, mereka duduk di beranda rumah kecil Ryan. Lily menunjukkan sebuah album foto yang sudah agak usang. "Ini adalah saat kita berlibur di Danau Michigan," kata Lily sambil tersenyum. Ryan menatap gambar itu dengan tatapan kosong. "Aku merasa ini seperti cerita dari orang lain, bukan aku." Lily mengusap rambut Ryan lembut. "Kita akan buat cerita baru bersama, meski cerita lama belum kembali." Namun, perjuangan mengembalikan ingatan Ryan tak selalu mudah. Ada saat-saat ketika ia merasa frustasi dan bahkan marah pada dirinya sendiri. Ia sering mengunci diri di kamar, menolak berbicara, atau bahkan makan. Lily tak pernah lelah. Ia memahami betapa beratnya beban yang Ryan pikul. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Lily menemukan Ryan duduk di depan kamar, memeluk lututnya. "Ryan, aku di sini," kata Lily lembut, duduk di sampingnya. Ryan menunduk, suaranya serak. "Aku takut, Lily. Takut kalau aku tidak akan pernah bisa mengingatmu. Takut kalau aku tidak akan pernah bisa mencintaimu seperti dulu." Lily menggenggam tangannya erat. "Cinta kita bukan hanya tentang ingatan. Aku mencintaimu sekarang, hari ini, dan selamanya." Di tengah perjuangan itu, ada momen-momen kecil yang membuat hati mereka berbunga-bunga. Seperti ketika Ryan secara tak sengaja mengingat cara Lily tertawa, atau saat ia secara refleks memasak rendang dengan bumbu yang persis seperti yang Lily suka. Suatu hari ketika Ryan sedang memasak di dapur, Lily mendengar dia menyanyikan sebuah lagu lama yang dulu mereka dengar bersama di Chicago. Suara itu lirih dan penuh kerinduan. Lily tersenyum, hatinya meleleh mendengar nyanyian itu. "Itu lagu favorit kita," katanya pelan. Ryan menatap Lily dan tersenyum lemah. "Mungkin ada bagian dari diriku yang belum hilang." Namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tantangan budaya dan prasangka masyarakat setempat juga semakin terasa. Beberapa tetangga mulai membicarakan hubungan mereka yang dianggap aneh oleh sebagian orang. "Kenapa dia, wanita dari Amerika, mau tinggal di sini dengan penjual nasi Padang?" bisik seorang ibu-ibu di warung sebelah. Lily yang mendengar itu hanya tersenyum dan melangkah ringan. Namun dalam hatinya, ia merasakan beratnya perjuangan untuk cinta yang belum diakui secara penuh. Ryan pun kadang merasa minder dan tidak percaya diri. "Mungkin aku bukan pria yang pantas untukmu, Lily." Lily menatap matanya, tegas dan penuh cinta. "Kamu lebih dari cukup, Ryan. Cinta kita lebih kuat dari prasangka dan masa lalu." Suatu malam, Ryan mengajak Lily ke sebuah tempat yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Di tepi sungai Kalimas, di bawah jembatan tua yang berlampu temaram, ia membuka hati. "Aku ingin mencoba sesuatu," katanya. Ryan mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh. "Ini adalah catatan harian yang aku tulis sebelum kecelakaan. Aku mencoba menuliskan semua yang aku rasakan dan alami." Lily membaca beberapa halaman dengan mata berkaca-kaca. "Ini sangat indah, Ryan. Aku bisa merasakan bagaimana perasaanmu saat itu." Ryan mengangguk. "Mungkin ini cara aku menyambung ingatan dan perasaan yang belum kembali." Waktu berlalu, dan meski ingatan Ryan belum pulih sepenuhnya, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Lily mulai merasakan bahwa cinta bukan hanya soal ingatan, tapi juga soal kepercayaan dan kesabaran. Suatu pagi, saat mereka duduk bersama di warung,
Rian menatap Lily dengan mata penuh keyakinan. Aku mungkin belum bisa mengingat semua, tapi aku tahu aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Lily tersenyum hangat, dan aku di sini, setiap langkahmu. Matahari pagi mulai menembus celah-celah daun pepohonan di sekitar kampung kecil, tempat Rian dan Lily tinggal. Udara hangat bercampur aroma nasi Padang yang menggoda dari warung sederhana milik Rian. Namun, di balik kehangatan itu, tersimpan ketegangan yang mulai terasa di antara warga kampung. Kehadiran Lily, wanita asing yang cantik dan berpakaian modis, tak bisa luput dari perhatian penduduk sekitar. Meski Lily berusaha ramah dan sopan, tatapan curiga dan bisik-bisik mulai terdengar. Berita tentang janda Amerika yang jatuh cinta pada penjual nasi Padang menyebar cepat, memicu berbagai reaksi. Suatu pagi, saat Lily hendak membuka warung bersama Rian, beberapa ibu-ibu berdiri di sudut jalan, membicarakan mereka dengan nada tak ramah. "Ngapain sih dia tinggal di sini? Bukannya dia orang kota, asing pula," ujar seorang ibu paruh baya dengan suara rendah tapi tajam. "Emang cocok apa dia sama Rian? Penjual nasi Padang biasa," tambah yang lain sambil melirik Lily yang lewat di dekat mereka. Lily yang mendengar itu hanya tersenyum tipis, menahan sakit hati. Namun, Rian yang berada di dekat situ merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Setelah warung mulai sepi, Rian mengajak Lily berjalan ke sebuah taman kecil di dekat rumahnya. "Kamu merasakan kan? Ada yang berbeda di sini?" Orang-orang mulai membicarakan kita, kata Rian pelan. Lily menggenggam tangan Rian erat. "Aku tahu, tapi aku tidak peduli. Aku di sini karena aku mencintaimu, bukan untuk mencari persetujuan mereka." Namun, kenyataan tidak semudah itu. Seminggu kemudian, ketegangan semakin meningkat. Seorang tetua kampung, Pak Wira, yang dihormati di lingkungan itu, memanggil Rian dan Lily ke rumahnya. "Rian, aku tahu kamu orang baik, dan kami semua menghargai itu. Tapi hubunganmu dengan wanita asing ini membuat warga kampung gelisah," kata Pak Wira dengan suara lembut tapi tegas. Lily merasa hatinya seperti diremas. "Pak Wira, aku tidak ingin membuat masalah. Aku hanya ingin hidup damai dan mencintai Rian." Pak Wira menghela napas. "Ini bukan soal kamu, tapi soal budaya kita. Banyak orang sulit menerima hal-hal baru, terutama yang berbeda dari tradisi." Rian menatap Lily dan kemudian berkata, "Aku paham, tapi aku juga ingin kita berdua bisa diterima di sini. Aku akan berbicara dengan mereka." Hari-hari berikutnya, Rian berusaha meredakan suasana dengan mengajak beberapa tetangga makan bersama di warungnya. Ia memasak dengan sepenuh hati, menunjukkan kehangatan dan kesederhanaannya. Lily pun ikut membantu, memasak masakan Indonesia, dan sesekali memasak masakan Amerika yang ia bawa dari Chicago. Ia berharap bisa menjembatani dua dunia yang berbeda ini. Namun tidak semua orang mudah berubah. Ada yang masih menatap mereka dengan curiga, bahkan ada yang menyebarkan gosip tak menyenangkan. Suatu sore, seorang pemuda datang ke warung dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu yakin wanita asing itu bisa betah di sini? Mungkin dia cuma lewat saja." Rian menatap pemuda itu dengan tegas. "Dia di sini karena cinta, bukan karena alasan lain." Lily yang mendengar itu merasa sedih, tapi ia juga semakin yakin bahwa perjuangannya belum selesai. Di tengah tekanan budaya itu, Lily mulai belajar tentang adat dan tradisi setempat. Ia mencoba menghormati kebiasaan warga kampung dengan mengikuti beberapa acara adat dan berbicara dalam bahasa Jawa yang sederhana. Pendekatan Lily sedikit banyak membuka hati beberapa warga yang awalnya skeptis. Mereka mulai melihat bahwa Lily bukan orang asing yang datang untuk mengubah segalanya, tapi seseorang yang ingin menghargai dan mencintai kampung itu. Suatu malam, di acara ronda warga, seorang ibu tua datang menghampiri Lily. "Kamu wanita yang kuat, Nak. Tidak banyak orang seperti kamu yang berani melawan arus," katanya pelan. Lily tersenyum haru. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin cinta ini diterima." Namun di balik kemajuan kecil itu, ada tekanan lain yang datang dari keluarga Rian sendiri.
Beberapa anggota keluarganya merasa kurang setuju dengan hubungan ini, karena latar belakang Lily yang berbeda jauh. Suatu hari, adik Rian, Dimas, datang ke warung dengan wajah serius. "Kak, aku tahu kamu sayang Lily, tapi aku khawatir ini akan menyulitkan keluarga kita," kata Dimas. Rian menatap adiknya dengan penuh keyakinan. "Aku sudah memikirkan itu. Tapi aku percaya cinta kita bisa melewati semua rintangan." Lily pun ikut bicara. "Aku datang ke sini bukan untuk mengganggu, tapi untuk membangun kebahagiaan bersama Rian." Malam itu, setelah warung tutup, Lily duduk termenung di teras. Ia merasakan beban yang semakin berat, tapi juga tekad yang semakin kuat. Rian mendekat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya. "Kita memang berbeda, tapi itulah yang membuat kita kuat," katanya. Lily mengangguk. "Aku siap berjuang, Rian, demi kita." Hari mulai sore ketika Lily membuka sebuah kotak kayu kecil yang dibawanya dari Chicago. Kotak itu berisi berbagai kenangan masa lalu yang berharga, mulai dari foto-foto, surat-surat cinta, hingga kaset lagu yang pernah mengisi hari-hari bahagia bersama Rian saat ia masih menjadi asisten pribadi Lily. "Rian, aku bawa sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu," kata Lily sambil tersenyum lembut. Rian duduk di kursi kayu di warungnya, matanya sedikit terpejam, seperti menyambut sesuatu yang tak terlihat. Lily membuka kotak itu perlahan dan mengeluarkan tumpukan surat. "Ini surat-surat yang kamu tulis untukku waktu itu, sebelum semuanya berubah." Ia menyerahkan surat pertama kepada Rian yang mulai membukanya dengan jari gemetar. Membaca surat itu, Rian terdiam beberapa saat. Tulisan tangan yang familiar, tapi terasa asing bagi dirinya, kini mulai mengalirkan perasaan yang lama terkubur. "Saya ingat waktu itu, saya menulis ini. Tapi kenapa rasanya seperti membaca cerita orang lain?" ucap Rian lirih. Lily menatapnya dengan penuh pengertian. "Itu karena ingatanmu belum kembali sepenuhnya. Tapi hati kita dulu pernah begitu dekat, dan aku ingin kita menemukan kembali itu." Rian mengangguk pelan. Perlahan, ia membuka surat demi surat, membaca isi yang penuh kasih dan harapan. Setelah surat-surat itu, Lily mengambil sebuah kaset pita yang sudah agak usang. Di permukaannya tertulis dengan spidol hitam, "Lagu Cinta Kita." "Ini rekaman lagu yang sering kita dengarkan bersama," kata Lily. Ia memasukkan kaset ke dalam pemutar tape tua yang ada di warung, dan dari speaker tua itu mengalun lagu berirama lembut, penuh kenangan. Rian menutup mata dan seolah-olah ikut terbawa dalam alunan musik itu. Senyuman kecil mulai merekah di wajahnya. "Lagu ini, aku seperti mengenalinya," kata Rian Lily, meraih tangannya. "Aku tahu, Rian, perlahan, kita akan mengisi ruang kosong itu dengan cinta yang baru dan lama." Di hari-hari berikutnya, mereka membuat kebiasaan baru. Setiap sore, mereka duduk bersama sambil membaca surat lama dan mendengarkan lagu-lagu yang dulu sering mereka dengar. Lily juga mengajarkan Rian lagu-lagu baru dari Indonesia, berharap menyatukan masa lalu dan masa kini. Namun, tak jarang Rian merasa frustrasi karena ingatan yang belum pulih sempurna. Kadang ia bertanya-tanya apakah ia akan bisa kembali seperti dulu, ataukah hidupnya akan selamanya diisi kekosongan. Lily selalu ada, memberikan semangat dan kehangatan. Suatu hari, saat mereka sedang membaca surat, Rian tiba-tiba terdiam dan menatap Lily dengan serius. "Aku ingin mencoba sesuatu," katanya. Dengan bantuan Lily, Rian mulai menulis surat balasan untuk dirinya sendiri. Surat yang seolah-olah ditulis oleh Rian yang kini untuk Rian yang dulu. "Ini seperti berbicara dengan diriku sendiri," ucapnya. Lily tersenyum hangat. "Aku bangga padamu, Rian." Malam itu, mereka duduk di teras rumah sambil mendengarkan lagu favorit mereka. Bintang-bintang bertaburan di langit, menyaksikan dua hati yang berjuang mengikat kembali kenangan yang sempat hilang. Rian menggenggam tangan Lily erat. "Aku mungkin belum ingat semuanya, tapi aku tahu aku mencintaimu." Lily menatap matanya dengan penuh haru. "Dan aku akan terus mencintaimu, apapun yang terjadi."
Sore itu, angin lembut membawa aroma daun pisang yang baru dipetik dari kebun kecil di belakang warung Rian. Lili duduk di bangku kayu yang sederhana, dengan sebuah kotak kayu antik yang sudah mulai pudar catnya. Di dalam kotak itu tersimpan barang-barang yang sangat berarti baginya dan Rian, kenangan-kenangan yang sempat hilang bersama ingatan Rian. "Rian, aku bawa sesuatu yang ingin aku bagi denganmu," kata Lili pelan, membuka tutup kotak tersebut. Rian duduk di sampingnya, menatap dengan mata yang belum sepenuhnya meyakini apa yang akan terjadi. Ia merasakan perasaan campur aduk, penasaran, gugup, dan sedikit takut. Lili mengeluarkan sebuah tumpukan surat lusuh yang tampaknya sudah sering dibaca berkali-kali. "Ini surat-surat yang pernah kamu tulis waktu kita di Chicago, sebelum semuanya berubah," ujar Lili sambil meletakkan surat itu di pangkuan Rian. Dengan tangan sedikit gemetar, Rian mengambil surat pertama dan membuka perlahan. Tulisan tangan yang dulu sangat dikenalnya kini tampak asing, seolah membaca dokumen dari orang lain. "Saya ingat pernah menulis ini," ucapnya lirih. "Tapi kenapa aku merasa ini bukan aku?" Lili menggenggam tangannya. "Itu karena ingatanmu belum kembali sepenuhnya. Tapi hatimu pernah penuh dengan cinta untukku, Rian." Rian menatap Lili, mencari kejujuran dalam matanya. "Aku ingin kembali seperti dulu," katanya dengan suara serak. Satu persatu mereka membuka surat-surat itu bersama. Isi surat-surat itu penuh dengan ungkapan cinta, harapan, dan janji. Rian membaca, mencoba merasakan kembali perasaan yang dulu pernah membara di dadanya. Lili mengeluarkan sebuah kaset pita tua yang bertuliskan "Lagu Cinta Kita." "Ini lagu yang selalu kita dengarkan bersama," katanya, memasukkan kaset ke dalam pemutar tape yang sudah usang di sudut warung. Alunan lagu lembut mengalir keluar, mengisi udara dengan melodi yang membawa kenangan lama kembali hidup. Rian menutup matanya, membiarkan musik itu mengisi ruang kosong dalam pikirannya. "Lagu ini, aku sepertinya mengenalnya," katanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Lili tersenyum. "Aku tahu kamu akan ingat sedikit demi sedikit." Hari-hari berlalu, dan kebiasaan mereka berubah menjadi ritual harian. Setiap sore, mereka duduk di teras, membaca surat dan mendengarkan lagu yang membawa kenangan itu. Perlahan, Rian mulai mengenali beberapa kata dan melodi, dan hatinya mulai membuka kembali pintu yang sempat tertutup rapat. Namun, tak semuanya mudah. Terkadang Rian merasa frustrasi dan marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu mengingat lebih banyak. Ada malam-malam di mana ia menatap kosong ke langit, bertanya-tanya apakah hidupnya akan kembali normal. Lili selalu ada di sampingnya, membisikkan kata-kata penguat. "Aku di sini, dan aku percaya kita bisa melewati ini bersama." Suatu sore, Rian mengajukan sebuah ide yang tak terduga. "Aku ingin menulis surat, tapi surat ini untukku sendiri, dari aku yang sekarang." Lili terkejut tapi segera tersenyum. "Itu ide bagus, seperti memberi semangat pada dirimu sendiri." Dengan pena dan kertas yang Lili sediakan, Rian mulai menulis. Surat itu berisi pengakuan, harapan, dan juga permintaan maaf pada dirinya sendiri atas segala ketakutan dan kehilangan yang dirasakan. "Kak, kau tak sendiri," tulis Rian dengan tangan yang kini lebih mantap. "Kita akan jalani hari-hari ini bersama, dan cinta ini akan jadi kekuatan kita." Lili membacakan surat itu dengan suara lembut, membuat Rian menangis kecil, bukan karena sedih, tapi karena haru. Malam itu, mereka duduk bersama di bawah langit penuh bintang. Suara jangkrik dan gemerisik daun jadi musik pengiring, sementara angin malam membawa kesejukan. Rian menggenggam tangan Lili erat. "Aku mungkin belum ingat semuanya, tapi aku tahu aku mencintaimu. Itu terasa nyata." Lili menatapnya dengan penuh cinta dan keyakinan. "Aku juga mencintaimu, Rian. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Malam telah menjelang di Surabaya. Langit gelap dihiasi ribuan bintang yang berkelip lembut, seperti lampu-lampu kecil yang menyinari perjalanan dua insan yang sedang berjuang menemukan arti cinta dan kehidupan yang baru. Di teras warung nasi, padang yang sederhana, Lili dan Rian duduk berdampingan.
Aroma rempah dan nasi hangat masih terasa hangat di udara, membawa kehangatan berbeda dari malam yang dingin itu. Suara jangkrik dan gemerisik daun menjadi musik latar yang menenangkan hati. Rian memandang ke arah langit dengan tatapan yang penuh pemikiran. Lily, aku sudah merasa lebih baik sekarang. Setiap hari bersamamu membuat aku ingin mencoba kembali. Lily tersenyum lembut. Aku juga merasa begitu, Rian. Kita berdua sedang membangun cerita baru. Meski masa lalu belum sepenuhnya kembali, aku yakin kita bisa membuat kenangan yang lebih indah. Rian menghela napas panjang dan menoleh ke arah Lily. Matanya menyiratkan rasa haru dan ketulusan yang mendalam. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku. Lily menggenggam tangan Rian dengan erat. Kita berdua yang berjuang. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku percaya cinta kita bisa melewati semuanya. Diam sejenak, mereka menikmati keheningan yang penuh makna. Di bawah langit Surabaya yang luas, dua hati yang dulu terpisah kini perlahan menyatu kembali. Tiba-tiba, Rian berdiri dan mengajak Lily berdiri pula. Ayo kita berjalan sebentar, ajaknya. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil di samping warung. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan mereka di trotoar. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan yang menyegarkan. Rian berhenti di sebuah taman kecil yang dipenuhi bunga dan pepohonan rindang. Dia memandang Lily dengan serius. Aku ingin bilang sesuatu, katanya pelan. Lily menatap balik, memberi isyarat agar Rian melanjutkan. Dengan suara yang bergetar karena perasaan, Rian berkata, aku tidak ingat semuanya tentang kita, tapi aku tahu aku ingin bersama kamu, menjalani hari-hari denganmu, membuat cerita baru yang bisa kita banggakan. Lily menitikan air mata bahagia. Aku juga ingin itu, Rian. Rian membuka pelukannya dan menarik Lily masuk ke dalam pelukan, hangatnya. Mereka berdua berdiri di sana, terbungkus dalam kehangatan yang mengalahkan dinginnya malam Surabaya. Di bawah langit yang luas dan bintang-bintang yang bersinar, mereka menemukan cinta yang tulus dan harapan baru. Pelukan itu bukan hanya menyatukan tubuh, tapi juga hati yang selama ini terpisah oleh waktu dan luka. Setelah beberapa saat, mereka saling melepaskan pelukan dan saling tersenyum. Ini baru permulaan, Lily. Aku berjanji akan berusaha lebih keras untuk mengingat dan mencintaimu, kata Rian. Lily mengangguk. Dan aku akan selalu ada di sini, mendampingimu. Mereka pun kembali ke warung, tangan masih tergenggam erat, melangkah bersama menuju masa depan yang penuh ketidakpastian, tapi juga penuh cinta.